Maaf Ernie, ketika aku memutuskan untuk pulang kampung dan membesarkan anakku sendiri, aku sudah yakin dan mantap. Namun pada kenyataannya, saat aku menghadapi segalanya, aku menjadi terpuruk dan imanku kembali lemah. Nak, jangan dengarkan kata orang. Bagaimanapun caramu menjelaskan kepada mereka, tak akan ada yang percaya dan mengerti. Mereka tak melihat bukti jika suamimu sampai saat ini tak pernah muncul. Ucap bibi memberiku pengertian. Iya nak, bibimu benar. Setelah bayimu lahir dan masa nifasmu usai, lebih baik kamu menikahlah. Ucap paman menyarankanku. Ernie tak mau menikah paman. Ernie akan tetap mengurus sendiri anak Ernie nantinya. Ucapku mantap. Setiap aku keluar dari rumah, aku selalu saja menjadi bahan cemoohan orang-orang. Bukan hanya kata pedas, namun aku juga sering dihina secara terang-terangan. Bahkan aku pernah dilempari dengan alas kaki mereka. Desa ini tidak akan pernah berkah jika masih ada wanita hina sepertimu. Begitulah, jika kerja di kota, kerjaannya melacur. Ucap salah satu warga menghinaku. Aku pulang ke rumah dengan derayan air mata. Telingaku terasa panas dan hatiku begitu sakit, seolah tersayat oleh pisau belati. Aku bahkan pernah punya niat untuk menggugurkan kandunganku, karena aku merasa bayi ini hanya pembawa sial dalam hidupku. Dari awal aku pulang ke desa. Aku begitu menderita dan batinku tersiksa. Tak ada orang yang suka padaku selain paman dan bibiku saja. Itu pun mereka tak tulus menyayangiku, karena mereka berdua melihat apa yang aku bawa pulang, yang tak lain adalah uang banyak. Andai ibuku masih ada, mungkin aku punya sandaran saat terpuruk seperti ini. Beruntung aku masih punya Tuhan yang selalu menemaniku. Walau aku merasa sendiri di dunia ini, namun aku percaya bahwa Sang Penciptaku tak pernah meninggalkanku. Saat aku ingin melakukan kejahatan pada kandunganku, suara Riana selalu mengiang di telingaku agar aku harus berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Semakin aku bertahan dan merangkak melawan ujian, semakin parah orang-orang menghujam jantungku berkali-kali. Aku depresi dan stres, sampai-sampai aku dinyatakan hamil. KEK, kekurangan energi kronis, dan dokter kandungan. Badanku kurus kering karena banyak beban dan pikiran. Hingga aku terus saja mengutuk bayi yang ada dalam perutku dan begitu membencinya. Aku tahu diri jika inilah hasil perbuatan yang harus kupertanggungjawabkan. Setiap harinya aku menangis dalam sujudku dan meminta dalam doa agar aku diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi aku tak sekuat Riana, adik iparku. Saat Riana lahir ke dunia, kulihat wajahnya mirip sekali dengan Mas Farid. Hatiku semakin dipenuhi oleh kebencian. Gara-gara Mas Farid pergi dan masuk penjara, aku jadi sengsara dan menderita sendiri. Pikiran menyalahkan orang lain selalu menyelimuti sukmaku. Ditambah lagi, dari kecil Riana selalu membuatku emosi. Bersamaan dengan itu, aku juga tak mempunyai rasa cinta terhadap suamiku Burhan. Semuanya terbagi menjadi satu. Namun, naluri ibuku tetaplah menyayangi anak-anakku. Walau Riana sering membuatku kesal, namun lisanku tak berhenti untuk mendoakannya.
Hanya saja aku tak bisa menahan diri untuk menghadapi Riana kecilku. Aku tak punya kesabaran yang dimiliki almarhum ibuku. Saat Riana terlelap, aku selalu menangis, melihat wajah polosnya, dan merasa sangat bersalah karena telah memarahinya. Kasihan Riana, kecilku, telah menjadi pelampiasan segala rasa yang aku alami. Selain nakal, Riana juga anak yang kurang penurut. Padahal namanya adalah doaku agar ia seperti Riana yang aku inginkan. Itulah sebabnya Rahman selalu ku nomor satukan, karena ia adalah anak yang patuh sesuai harapanku. Dan Rahman tidak pernah membuatku kesal atau mengecewakanku, meskipun ia adalah anak tiriku. Ketika aku lelah mengurus rumah dan anak, Riana membuat ulah. Maka disitulah aku tak bisa membendung emosiku untuk tak memarahinya. Saking tak kuatnya diriku dengan kenakalan Riana, aku menjadi ringan tangan untuk memukulinya. Belum lagi aku makan hati dengan sikap cuek suamiku. Usai semua itu kulakukan, aku merasa sangat menyesal. Namun penyesalan dan kesedihanku tak pernah kutunjukkan pada anakku Riana. Sebenarnya aku sangat menyayanginya, andai ia tak banyak berbuat. Sebenarnya aku masih mencintai dan mengharapkan Mas Farid, tapi kesabaranku lah yang membuatku terus jatuh ke lubang yang sama. Andai aku kuat dengan hinaan orang-orang, mungkin sampai saat ini aku bahagia hidup berdua dengan anakku Riana. Nasi sudah menjadi bubur, karena saat ini aku sudah mempunyai 2 orang anak bersama Bang Burhan. Pernah kala itu, Riana membawa tangisnya pulang sekolah. Ia begitu sesegukan, sampai tak mau berterus terang saat kutanya. Hingga ketika ia tenang, barulah Riana mau bicara dan berterus terang. Bu, apakah Riana anak haram? Tanya Riana dengan polos. Siapa yang memanggilmu seperti itu, nak? Tanya aku sakit hati. Teman Riana di sekolah, ucap Riana kala itu, saat ia baru saja duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Aku pun langsung melabrak teman Riana ke rumahnya secara langsung. Hei Bu Nuri, ajari anak ibu supaya tidak menghina anak saya, ucapku emosi. Bu Nuri adalah warga desa yang paling julid dan dijuluki oleh para warga dengan sebutan Ratu Gosip. Jadi tak heran jika anaknya juga mengikuti mulut pedasnya. Tahu diri dong kamu Erni, mentang-mentang sekarang sudah punya suami. Ingat, dulu itu kamu membawa perutmu yang sudah membesar dari kota tanpa suami. Apa anakmu itu anak yang halal? Ucap Bu Nuri dengan judes. Tak tahan, satu tamparan mendarat di pipi Bu Nuri. Semenjak saat itu, aku semakin dibenci oleh warga karena sudah berani melawan, dan sampai saat ini aku tak punya teman. Hingga saat ada masalah dalam hidupku, aku memendamnya sendirian tanpa mencurahkan pada siapapun selain Allah. Sisi baik suamiku yang sekarang, walaupun cuek, namun ia menerimaku apa adanya tanpa menyinggung masa laluku. Aku yang dulunya gaul dan glamor, kini berubah drastis setelah kematian ibuku. Penampilanku pun sederhana, hingga ekonomi keluargaku sudah berubah. Aku mulai ikut berbisnis seperti suamiku, dengan membeli hasil panen para tetangga di desaku. Bisnisku berjalan dengan lancar dan mulai mandiri mencari uang sendiri tanpa mengharapkan lagi penghasil dari suami. Dan semenjak saat itu, aku sering bertengkar dengan Bang Burhan. Jika dulu aku tak berani melawan, namun kini aku benar-benar menjadi istri yang membangkang dan keras kepala. Itu semua karena aku sudah merasa lelah dan terlalu mandiri. Setiap apapun semuanya aku lakukan sendiri, tanpa campur tangan Bang Burhan, terkecuali bagian memberi nafkah. Aku menjadi sok-sok
lelaki, namun ragaku seorang wanita. Dan Riana kecilku juga aku didik seperti itu. Dia harus menjadi wanita kuat dan pantang menyerah dengan keadaan. Hanya satu yang tak bisa aku tolerin dalam mendidik anak-anakku, yaitu beribadah 5 waktu dan mengaji harus mereka lakukan dan tepat waktu. Namun sayang, keterbatasan ilmuku menuntut mereka untuk mengikuti apa yang aku perintahkan saja, tanpa menjelaskan bahwa semua yang aku perintahkan adalah memang kebutuhan mereka di dalam hidup dan menjadi pondasi mereka dalam hidup untuk masa depan dunia dan akhirat mereka. "Riana!" teriakku sambil membawa kayu di tanganku. "Bu, Riana tidak mau mengaji. Riana sudah terlambat," alasannya sambil keluar dari dalam air sungai. Riana selalu saja lupa waktu jika sudah bermain dengan teman sebayanya. Meski ia cerdas dan mudah menyerap sesuatu, Riana selalu membuatku emosi karena membantah dan bawel. Kini para orang-orang yang membenci diriku dulunya datang mendekat setelah aku menjadi wanita sukses. Namun sayang, aku sudah terlanjur sakit hati dan menjadi wanita yang pendendam. "Ernie, saya datang ke sini untuk meminjam uang. Nanti hasil panen aku akan bayarnya," janji Bu Nuri yang sering menghinaku dulu. "Maaf Bu, saya tidak bisa membantu Ibu," ucapku sengaja memberi pelajaran pada Bu Nuri. Aku masih ingat waktu itu, saat Riana masih TK, Bu Nuri selalu mencela Riana yang membawa kerak nasi ditaburi kelapa parut sebagai cemilannya di sekolah. Karena saat itu hanya kerak nasi yang bisa aku berikan untuk anakku. Dan kini tanpa malu, Bu Nuri datang mengemis padaku. Mungkin aku adalah wanita egois, karena masa kelamku menuntut karakterku seperti ini. Kini aku sudah beranjak remaja. Dari kelas 1 SMP hingga kelas 3, aku tak pernah lagi membebankan segala biaya sekolah pada ibu dan bapakku. Setiap harinya sepulang sekolah, aku menjadi buru-buru cuci siapa saja yang membutuhkan jasaku. Mengingat ibuku sakit-sakitan dan tak bugar seperti dulu lagi. Semenjak bapakku jarang pulang dan telah menikah lagi, ibuku mengalami depresi berat yang membuat fisikku beliau sangat terguncang dan bertampak pada kesehatannya. Meski ibu sering memperlakukanku layaknya anak tiri, namun aku tak tega melihat beliau bersedih dan terpuruk seperti ini. Aku ingin membuat ibuku bahagia, dan aku akan melakukan apapun untuk beliau asalkan ibuku senang. "Riana, besok kamu libur sekolah. Apa kamu mau membantu kami menanam padi?" tawar tetangga. "Tentu saya mau, Bu," ucapku senang, karena aku akan mendapatkan pekerjaan dan bayaran. Para warga di desaku sangat senang mengajakku bekerja, karena aku orangnya sangat rajin dan ulet. Meski aku masih duduk di bangku SMP, tapi masalah mencari uang aku sudah terbiasa. Aku menjadi dewasa sebelum waktunya. Saat anak lain menghabiskan waktu mereka bermain dengan teman-temannya, namun tidak bagiku. Aku dituntut untuk mandiri dan mencari uang sendiri. Dari jam 7 pagi, aku sudah bersiap-siap akan pergi ke sawah tetanggaku dengan ibu-ibu lainnya. Upah sebesar 25.000 kuserahkan pada ibu, 20.000 untuk bekerja belanja kedua adikku, dan yang 5.000 untuk uang jajanku di sekolah esok hari. Rupanya sawah tetanggaku sangat luas, dan aku pulang ke rumah hampir waktunya beduk maghrib. Seluruh tubuhku rasanya letih sekali. Hingga sampai rumah rasanya aku tak sanggup untuk berdiri. Namun aku tetap memaksakan kaki untuk melangkah ke kamar mandi guna membasuh tubuhku yang penuh dengan lumpur. Sementara kakakku Rahman merawat dan menjaga ibu di rumah dengan telaten. Seharusnya akulah yang merawat ibu dan Kak Rahmanlah yang bekerja.
apalagi Kak Rahman sudah menamatkan bangku SMA-nya. Aku menginginkan Kakak Rahmanlah yang pantas menjaga beliau. Karena menurut ibu, Kak Rahman sangat taat dan patuh seperti keinginan ibu. Aku akui aku tak setelaten Kak Rahman dalam merawat ibu. Mungkin dikarenakan dari kecil aku sudah didoktrin untuk mandiri dan mencari biaya sendiri untuk hidup. Jadi karakterku terbentuk sebagai pencari nafkah, padahal itu bukanlah tugasku. Kami semua merututi bapak kami yang keterlaluan. Beliau meninggalkan kami tanpa beban dan santai. Jangankan memberi nafkah untuk anaknya, menengok ibu pun yang dalam keadaan sakit, beliau malah tak peduli. Ibu, tas Tia sudah rusak. Tia ingin tas baru buat sekolah. Rengek Tia pada ibu. Sabar Tia, usai panen nanti ibu akan membelikan tas untukmu, ucap ibu tak berdaya. Padahal dulu saat beliau sedang naik daun dan sukses berbisnis, Tia tak sampai merengek dan hari itu juga dibelikan oleh ibu. Giliran dulu aku merengek, malah ibu memperhitungkan semuanya meskipun aku sangat membutuhkan barang tersebut. Riana, punya celengan bu, besok Riana pecahkan. Mudah-mudahan uang hasil tabungan Riana cukup untuk membeli tasnya Tia, ucapku. Uang celengan itu adalah hasilku mengerjakan tugas teman-temanku di sekolah dan menjadi babu siapa saja, yang penting aku bayar. Aku rela tak jajan asalkan celenganku terisi, karena aku berkeinginan dengan uang itu aku bisa membeli baju lebaranku sama seperti teman-teman yang lain. Demi kebahagiaan ibu, aku rela memecahkan celenganku untuk Tia. Tak ada kata larangan agar celenganku pecahkan. Malah ibu begitu puas melihatku berkorban. Perang celengan tanah itu pun pecah menjadi berkeping-keping, dan uang yang kutabung pun berserakan di lantai. Kupungut uang yang berserakan itu satu persatu, lalu menghitungnya. Bu, uang Riana ada 60.000, ucapku menunjukkan uang itu pada ibu. Ibu tersenyum bangga dan mengusap rambutku pelan. Esok harinya aku ajak Tia ke pasar untuk membeli tasnya. Sampai di pasar, Tia malah menginginkan tas yang mahal, sementara uangku tak cukup untuk membelinya. Dek, jangan yang itu tidak dijual, ucapku terpaksa membohongi Tia. Sedari kecil, Tia begitu manja, apapun kemauannya harus dituruti. Jika tidak, ia akan monggok makan dan menangis sepanjang hari. Andai aku seperti Tia kala itu, mungkin ibu sudah memukulku. Aku kasih kamu murah, bayar aja 60.000 nak, ucap pedagang tas memberiku diskon. Mungkin sang pedagang merasa iba. Bayangkan saja, dari tadi aku kelelahan memberi pengertian pada Tia yang menangis. Tas itu pun dipasang di punggung Tia. Ia begitu senang setelah kemauannya dituruti. Dulu, jangankan tas baru, ibu dan bapak membelikanku. Uang saku pun sekali seminggu bisa kukantongi buat jajan di sekolah. Prinsip ibuku yang penting sudah sarapan pagi di rumah. Kadang aku iri dengan cara ibu mendidik kami. Tadinya aku ingin menyisakan uang dari 60.000 itu untuk ongkos Cidomo. Karena harga tasnya mentok di harga segitu, akhirnya kami pulang dengan jalan kaki. Kak, Tia capek, ucapnya berhenti berjalan. Agar cepat sampai rumah, aku pun menyuruh Tia naik ke atas punggungku. Jarak pasar dan rumah membutuhkan berjalan kaki 10 menit. Namun aku sungguh lelah dan kekurangan tenaga, karena berat badan Tia yang gemoy membuatku kewalahan. Sampai di rumah, kudapati bapak sedang duduk di samping ibu yang terbaring lemah. Tak ada raut kasihan di wajah bapak melihat ibu kesakitan. Ibu hanya bisa meneteskan air mata karena merasa sangat kecewa dengan sikap bapak.
Kuakui, sebenarnya Bapak pergi dan menikah lagi bukan karena kesalahan Bapak semata, melainkan Bapak seperti itu karena sikap Ibu yang keras kepala dan membangkang. Setiap harinya, saat Bapak pulang bekerja, Ibu selalu marah-marah dan mengomel-ngomel, hingga membuat Bapak tak betah di rumah. Apa yang dirasakan Bapak juga aku rasakan. Di luar rumah aku anggap surga, sementara di rumah sendiri seperti berada di dalam neraka. Tak ada ketenangan yang aku dapatkan, karena ibu selalu meributkan masalah yang kecil dan menuntut kami, para anaknya, menjadi seperti yang beliau mau. Hanya Kak Rahmah lah yang patut dan tak pernah membantah ibu. Itulah sebabnya, ibu sangat menyayangi Kak Rahman. Ibu merasa bahwa Kak Rahman adalah anak yang berbakti, sedangkan aku adalah anak yang pembangkang. Bagaimana aku tidak melawan? Walaupun aku sudah menghasilkan uang sendiri, ibu masih saja menganggapku anak yang tak tahu diri. Bu, kenapa Riana selalu dibedakan? Jika Lilin menangis minta es krim, biarkan ia menangis, agar ia mengerti bahwa tak selamanya yang ia inginkan akan terkabulkan. Ucapku menasihati ibu. Bagaimana tidak aku berbicara seperti itu? Karena kenyataannya, aku juga diperlakukan dan didik untuk tak dituruti keinginannya. Diamlah Riana, bergegaslah belikan es krim untuk adikmu, ucap ibu memberiku uang 2.000 rupiah. Kadang aku membantah dan tak mau pergi, karena aku merasa sakit hati, karena ibu tak memperlakukanku dengan adil. Perlawananku bukanlah atas mauku, melainkan perlawanan itu secara tak sengaja beliau mengajarkanku. Akhirnya, bapakku kembali lagi ke rumah dan tak lagi tinggal di rumah istri cirinya. Mungkin karena beliau sudah menyadari kesalahan yang pernah beliau perbuat dan pernah melantarkan kami anaknya. Walau ibu sakit hati, namun ibu tetap menerima bapak kembali lagi demi kami anak-anaknya. Pada saat aku menamatkan bangku SMP, aku ingin bersekolah di kota, mengambil sekolah kejuruan. Karena sekolah kejuruan hanya ada di kota saja. Ibu dan bapak pun berdebat mempermasalahkan sekolahku. Akhirnya bapak menyanggupi keinginannya. Aku sengaja ingin melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah kejuruan, agar kelak aku bisa langsung bekerja dari ilmu dan keterampilan yang aku punya. Aku mengambil jurusan perhotelan di bidang pariwisata. Bapak menyewa sebuah kamar kos yang dekat dengan sekolahku, agar hemat dan tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk naik kendaraan menuju sekolah. Dengan berjalan kaki 2 menit, aku pun sampai di sekolah. Hari ini adalah hari pertama aku masuk sekolah. Hatiku tak karuan antara aku lulus menjadi siswa perhotelan atau tidak. Sebelum siswi diterima sebagai murid, terlebih dahulu sekolah tersebut memberikan tes tulis dan lisan. Tak hanya itu, postur tubuh juga menjadi ukuran fisik bisa lulus di bidang perhotelan. Dan alhamdulillah, aku akhirnya diterima sebagai siswa baru di sekolah kejuruan tersebut. Belanja yuk, ajak temanku yang baru saja aku kenal. Aku hanya menggelengkan kepala, karena memang aku tak punya uang saku. Jika aku sudah sarapan di kosku, aku tak lagi jajan di sekolah. Beruntung aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini dari dulu. Temanku ini kemungkinan ia adalah anak orang berada. Ia membelikanku sebuah nasi bungkus dan kue. Tanpa menolak, aku pun mengambil dan mengucapkan terima kasih. Karena aku orang yang supel dan humoris, aku sangat disukai oleh teman-temanku. Aku berteman dengan siapa saja dan tak mempunyai sahabat. Riana, tolong cucikan pakaianku ya, ucap salah satu temanku yang kebetulan ia anak orang kaya. Sepulang sekolah, aku langsung mencuci pakaian teman kosku. Aku bersedia melakukannya, asalkan dibayar. Setidaknya hasil upaku menjadi uang jajan di sekolah. Jika para teman kosku setiap bulannya mendapatkan jatah belanja bulanan,
dari orang tuanya mereka. Namun tidak bagiku. Kadang ibu datang mengunjungiku ke kota 3 bulan sekali dan memberiku jatah belanja hanya 100.000 selama 3 bulan. Beliau tak mau tahu uang itu cukup untukku atau tidak, karena bekalku selama 3 bulan itu sudah diperhitungkan oleh ibu. Aku pun pulang ke desa untuk memberitahukan kedua orang tuaku bahwa aku membutuhkan uang untuk praktek sekolah. Sekolah kejuruan memang sering membutuhkan biaya untuk biaya praktek. Beruntung jurusan perhotelan yang paling murah biayanya dari kejurusan lainnya. Setiap meminta biaya sekolah, ibu dan bapak wajib berdebat dan bertengkar. Hal itu membuatku sering patah semangat dan tak ingin bersekolah lagi. Aku kan sudah bilang, tidak usah menyekolahkan Rian di kota. Belum uang kos dan sebagian harus dibayar, ucap ibu bertengkar dengan bapak. Biarlah Riana sekolah di sana. Apa salahnya menuruti kemauannya? Apalagi Riana itu cerdas dan berprestasi, ucap bapak membelaku. Ibu merasa sangat keberatan jika uang yang diberikan bapak pada beliau berkurang. Sifat ibu dari dulu sangat perhitungan dan pelit. Namun ketika Kak Rahman meminta uang pada beliau tanpa pikir panjang, ibu langsung memberikannya. Dan itu berlaku untuk kedua adikku, Tia dan Lili. Aku selalu dianggap sebagai beban, padahal aku termasuk anak yang meringankan beban beliau. Nak, besok kami akan ke kota untuk memindahkan barang-barangmu. Bapak sudah tak sanggup membiayai kosmu. Kamu akan numpang tinggal di rumah bibimu, ucap bapak. Aku hanya mengangguk dan mengerti tanpa bisa menuntut banyak. Akhirnya, aku tak lagi mengekos dan sekarang ini aku tinggal di rumah bibi yang anaknya masih kecil-kecil. Belum lagi, aku harus berjalan kaki 20 menit baru tiba di sekolah karena jaraknya agak jauh. Sebelum berangkat ke sekolah, terlebih dahulu aku harus mencuci pakaian pemilik rumah. Dari pakaian bibi, paman, dan juga pakaian kedua anaknya yang masih bayi dan balita. Beruntungnya aku tinggal di rumah bibi. Setiap harinya, aku pasti dikasih uang jajan ke sekolah dibandingkan aku ngekos. Kadang makan pun aku tak teratur. Kini tiba waktunya aku mulai praktek lapangan kerja atau PKL pertama. Aku ditunjuk oleh guru untuk PKL di Lombok. Aku sudah meminta pada guruku agar aku PKL di kota saja agar biayanya berkurang. Namun karena potensiku baik di sekolah, sangat disayangkan jika aku tak PKL di hotel bintang 5. Mengingat di kota hanya tersedia hotel berkelas melati dan berbintang 1. Pergilah nak, biar bibi yang membiayaimu untuk sana, ucap bibi menyanggupi piku. Karena aku anak yang rajin, bibi pun dengan sukarela mendukung dan membiayaiku. Padahal beliau juga orang yang berkecukupan. Aku pun berangkat ke Lombok dengan 3 orang teman. Mereka bertiga diantarkan oleh orang tuanya masing-masing, sementara aku pergi seorang diri, tanpa pendamping. Aku sempat menangis di balik kaca bus, karena merasa sedih. Aku mempunyai kedua orang tua, namun terasa seperti anak yatim piatu. Sebenci itukah ibuku padaku? Karena dari kecil, aku begitu disusahkan beliau. Tibalah kami di kota Mataram, setelah melalui jalan darat dan laut, dengan jarak tempuh selama 6 jam. Kami berempat menyewa sebuah rumah kontrakan yang begitu sederhana. Setelah beristirahat, kami berempat ditunggu ajak guru pembimbing kami di tempat kami yang magang. Hotel bintang 5 yang bertempat di Senggigi itu sangatlah indah dan menawan. Ini pertama kalinya aku melihat para bule-bule secara langsung. Dan keesokan harinya, aku dan 4 temanku magang di hari pertama. Seorang kakak pembimbing yang berparas cantik yang akan mengajariku segala hal di hotel tersebut. Kakak cantik itu bernama Fiona. Ia sangat ramah dan baik sekali. Selain menjadi kakak pembimbing,
Kak Fiona juga bekerja di hotel tersebut. Dek, kakak yakin kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Seminggu ini kakak lihat kinerjamu sangat bagus, puji Kak Fiona. Makasih kak, ucapku bersyukur. Para karyawan di hotel ini mengira aku dan Kak Fiona kakak adik. Kuakui, wajahku dan Kak Fiona memang mempunyai banyak kemiripan. Hanya saja Kak Fiona memiliki kulit putih bersih, sementara aku berkulit hitam manis. Semakin hari, aku dan Kak Fiona semakin akrab saja. Hati kami seperti menyatu dan sangat cocok. Kak Fiona pun mengajakku bermain ke tempat rumah kontrakannya. Kak Fiona tinggal sendirian di kota ini. Kata beliau, ibunya tinggal di Lombok Timur, di salah satu desa di sana. Ini ibunya kakak? Tanya aku melihat foto yang terpajang di dinding kamarnya. Iya dek, itu mamiku dan ini adalah papi kakak, ucap Kak Fiona menunjukkan foto kedua orang tuanya. Mami kakak cantik sekali, sama seperti kakak, dan papi kakak juga tampan, pujiku. Kak Fiona hanya tersenyum dan kembali memujiku. Kamu juga cantik dek, saking cantiknya kamu seperti gula, manisnya gak ketulungan, puji Kak Fiona. Lalu laki kecil ini siapa kak? Tanya aku ingin tahu. Itu adalah abangku, Reza dek. Namun Bang Reza telah pergi untuk selamanya sejak berusia 9 tahun. Jelas Kak Fiona bersedih dan meneteskan air mata. Terlihat di wajah Kak Fiona begitu kehilangan. Bagaimana kalau hari ini kamu nginap di rumah kontrakan kakak? Nanti kakak yang minta izin sama teman-temanmu, tawar Kak Fiona. Aku mengangguk setuju. Malamnya, kami mengobrol seputar masa kecil Kak Fiona. Aku sampai terharu dan menangis dengan kisah hidupnya. Ternyata ada yang lebih parah dari nasibku. Contohnya nasib Kak Fiona di waktu kecil. Dari Kak Fiona aku belajar banyak tentang kehidupan. Aku bisa menyimpulkan dari cerita Kak Fiona adalah jangan terlalu terpaku pada masa lalu. Kita harus terus melihat ke masa depan. Karena Allah menciptakan kedua mata kita di depan untuk melihat bahwa ada yang lebih indah di masa depan. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.